Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyapa para pembicara kita. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Abdurrahman Misno yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Syukur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita juga menyapa pembicara kedua yaitu Ustadz Jamaluddin. Ustadz Jamaluddin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz Syukur, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Juga kami ingin menyapa Ustadz Khalifur Rahman. Alhamdulillah beliau adalah pendiri Ekonomi Syariah Bogor. Bagaimana kabarnya Ustadz Khalid? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik para pemirsa, juga saya ingin menyapa yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di Malaysia. Yang mudah-mudahan konsisten kita ikuti acara ini dalam rangka syiar kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara kurma, yaitu Kuliah Umum Revitalisasi Iman dan Taqwa. Pada hari ini kita mengambil tema mengkaji tema itu menanggapi pasang surut rizki dan kelapangan hati untuk berbagi. Ini tema ini sangat menarik. Saya menilai berbagi itu banyak caranya. Ada seekor burung pipit yang mencari makan, terbang jauh, kemudian balik lagi membawa makanan dan memberikan makan kepada anaknya. Kemudian anaknya menerima makanan itu alangkah indahnya kalau kita lihat seekor burung pipit. Juga ada juga yang pernah saya saksikan sendiri, seorang kakek tua yang ikut umroh. Kemudian sesampai di Madinah, yaitu di Masjid Kuba, beliau turun dan ingin ditaruh di kursi roda. Tapi ada seorang pemuda, ya, tidak terlalu tua juga sih, ya, saya agak pemuda lah. Kemudian menghampiri kakek tua itu, dia berkata, "Pak, bagaimana kalau saya gendong? Jadi nggak usah naik kursi roda." Ternyata kakek itu malah senang. Oh iya, dia malah senyum dengan gembiranya. Kemudian dia gendong di belakangnya, ya, dan malah diajak lari-lari kecil, sehingga dia juga berlari kecil dengan senang bahagia. Yang menggendong, yang digendong juga dengan tersenyum, dan semua jamaah juga pun bahagia. Itu saya lihat kebahagiaan luar biasa. Jadi kakek itu sudah tidak stres lagi yang harus biasa didorong-dorong dengan kursi roda. Ada juga yang orang ketika ingin berbuka puasa tidak mempunyai apa-apa, kemudian ada orang yang memberinya, orang berbagi kepadanya, ya hanya sekedar untuk berbuka puasa, dan orang itu sangat bahagia sekali. Nah, jadi banyak sekali ya kebahagiaan yang didapat ketika orang berbagi. Karena ini berbagi ini juga bisa diajarkan dalam Islamic filantropi, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini adalah sebagai literasi ya untuk orang-orang bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, ini memang sudah diajarkan di dalam agama kita, yaitu Islam. Ya, oleh karena itu nanti kita bahas ya, ini kita kupas tuntas ya, bagaimana berbagi yang baik. Ini nanti yang pertama sebagai pembicara ini Dr. Misno atau Dr. Jalaluddin yang pertama. Apa ikut? Bebas. Ya, Dr. Misno aja sudah ada. Ya. Pak Jamal juga ada juga. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Ya, baik. Ini saya bacakan sedikit biografi beliau. Ya. Dr. Misno, yaitu lahir di Cilacap pada tanggal 10 Mei 1979. Ya. Dan beliau menyelesaikan S1, S2, dan 3, dan sekarang posisi beliau adalah sebagai Direktur Pasca Sarjana INAIS, Institut Agama Islam Syahid Bogor. Dan beliau juga mengarang beberapa buku yang hampir 300 buku yang sudah diterbitkan. Ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menarik ilmu dari beliau yang begitu banyak.
Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Dr. Abdurrahman Wisnu ya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Syukur Slamet, STHI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing ya. Terima kasih juga untuk Ustadz Khalifur Rahman sebagai founder dari Syariah Community dan juga generasi muda kita nih, Ustadz Jamaluddin MEI, dan juga di sini alhamdulillah selalu hadir nih, luar biasa untuk Ustadz Lukman Hidayat MPD. Sangat menginspirasi sekali juga nih. Baik, saya akan mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'aw wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa qala azza wa jalla aidan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala aidan masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan qul inna rabbi yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa qala fi riwayatin an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yaqulu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha illa hu ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlun nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan fi riwayatin ukhra yakni law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Wa qala aidan ayyuhan nas inna ahadukum la yamutu hatta yastakmila rizqah fala tastabta'ur rizqa ittaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab khudu ma halla wada'u ma harum. Wa qala aidan innallaha yabtali abdahu bima a'tahu faman radiya bima qasamallahu lahu barakallah wa man lam yarda bima qasamallahu lahu lam yubarik lah. Wa qala yakni fi riwayatin an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan anfiki awin fahi awin dahi wala tuhasi fayuskhillahu alaik wala tu'i wa yu'illahu alaik. Wa qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah
wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an naltaqi wa aidan nabhas yata'allaq bi dinina. Ana sa'idun jiddan hadzal masa li anna nahnu insyaallah taala fi khissah at-thayyibah fi sahrul mubarak wa fi makan al-mubarak insyaallah taala. Wa fi hadzal masa al-mubarak wa sa'adah nurid an nabhas yata'allaq bi kaifa nadhariyatur rizq wa aidan tasji lil infaq yakni al-insaniyah. Nabda min qoulihi ta'ala yakni fi suratul Hud wa aidan suratul Baqarah wa fi suratul Ukhra. Naam, wa aidan nastamir ila min sunnatin nabawiyah yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aidan yakni min asari sahabi wa minan ahlil ilm. Masalan yakni fi khilyatil awliya naqul min Ibn al-Abbas yakni Abdullah ibn Abbas ma min mu'minin wala fajirin illa wa qad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halali fa in sabara hatta ya'tihi atahu Allahu ta'ala wa in jas'a fatanawalu syai'an minal harami naqsuhullahu min rizqihil halal. Wa qala yakni Ibrahim ibn Adam ib'as ilayya minhum mal laysa rizquhu 'ala Allahi fasakata ar-rajulu. Wa aidan qala Ibnu Qayyim rahimahullah annaha taqiya masari as-su'i wa tadfa'ul bala'a hatta innaha latadfa'a 'anil zalim. Qala Ibrahim an-Nakhai wa kanu yarawna anna sadaqata tadfa'u 'anil rajuli dhulum wa tadfi'u khati'ah wa tahfadul mal wa tajlibur rizq wa tajlibur rizq wa tufrihul qalb wa tujiba thiqah billahi wa husna dhanni bih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Syariah Community, kepada moderator, dan juga kepada pembicara Ustadz Jamaluddin Rahman, dan juga seluruh yang hadir, baik yang ada di akun Zoom meeting ataupun di channel Syariah Community di YouTube. Barakallahu fikum. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana misteri dari rizki dan juga motivasi berbagi bagi insani. Saya ambil ide ini dari tema yang diberikan amanah kepada saya untuk kita bersama-sama berbicara tentang bagaimana sebenarnya hakikatul rizq fil Islam wa aidon tasji lil infaq was sadaqah. Ya, bagaimana juga motivasi berbagi ya dengan insani tentu saja. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan misteri rizki. Saya ambil 2 atau 3 ayat. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22 ya, kemudian juga di surat Hud ayat ke-6 dan juga di surat Az-Zariyat ayat ke-58. 3 ayat ini ya bisa dikatakan 3 dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang rizki ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada para hambanya. Ya, saya awali dengan surat Az-Zariyat ayat ke-58 di mana ini menjadi awal bagi setiap muslim untuk meyakini ya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah sang pemberi rizki ya yang memiliki kekuatan lagi maha kokoh. Nah, artinya keyakinan mendalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pemberi rizki atau zat yang memberi rizki, ya ternyata rizki Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bagi manusia tetapi juga wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi
rizquha, ya, bahwasanya tidak ada satupun ya binatang, dabah, binatang yang melata di muka bumi ini, di bumi ini, ya, kecuali Allahi rizquha, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya, atau Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan rizkinya. Nah, demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Nah, 3 ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita terkait dengan rizki, ya, yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, ini menjadi menarik ketika kemudian bagaimana ketika rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga ternyata dikuatkan lagi ya dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, diantaranya adalah dikatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizkihi. Jadi setiap manusia, ya, ketika dia berada dalam rahim ibunya, maka kemudian apa? Maka diperintahkan fayangfuhu fihi ruh, ya, malaikat itu akan meniupkan ruh kepada janin tersebut, kemudian memerintahkan untuk menuliskan apa? Rizkinya. Ya, nanti ada ajalnya, ada amalnya, ada kesusahan atau kebahagiaannya. Nah, ini juga menjadi misteri berikutnya terkait dengan bagaimana rizki itu ternyata milik dari Allah Subhanahu wa taala dan mengandung misteri yang seperti apa sebenarnya, nanti kita akan bedah sama-sama. Nah, kemudian juga hadis riwayat Tirmidzi juga ini berbicara tentang bahwasanya ada juga rizki itu. Tadi kan pertama meyakini, pertama adalah rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan rizki, ya, bagi semua hambanya. Sudah jelas, sudah pasti. Tetapi kemudian di sana ada apa? Ada unsur asbab minan nas, ya, ada sebab dari manusia yang menjadikan rizki itu akan semakin terbuka, akan semakin turun. Di antaranya riwayat Tirmidzi ini berbicara tentang apa? Bagaimana tawakal, ya, tawakal itu diawali dengan ikhtiar, usaha secara maksimal, baru kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu juga salah satu dari sebab asbabur rizq, ya, sebab-sebab dari rizki. Ya, demikian juga ketika berbicara tentang apa? Bahwa manusia itu sudah ditetapkan rizkinya. Jadi nanti ada satu kisah yang sangat menarik, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, kisahnya adalah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang dia kemudian apa? Masuk ke dalam sumur. Nah, ketika masuk ke dalam sumur, ya, qadarullah kemudian apa? Dapat diketahui oleh orang lain dan kemudian ditolong, ya, ditolong, kemudian akhirnya laki-laki itu kemudian apa? Naik ke atas sumur. Nah, setelah naik di atas sumur, ya, oleh orang yang menolongnya itu dikasih segelas air susu. Nah, ketika kemudian dia laki-laki itu minum air susu, udah selesai, senang, bahagia, tiba-tiba ya qadarullah juga kemudian laki-laki ini dia masuk lagi ke dalam sumur, artinya dia terjebur lagi ke dalam sumur dan meninggal dunia. Maka segelas susu tadi itu adalah rizki terakhir bagi laki-laki tersebut. Nah, ini terkait dengan bagaimana ternyata rizki itu sudah ditentukan, sudah dipastikan. Jadi ketika orang meninggal dunia, berarti ya rizkinya memang sudah habis. Nah, kemudian juga ternyata nanti kita terkait juga dengan bagaimana nih rizki yang sangat dinamis ini, ya, kemudian menjadi satu hal, menjadi tasjih, menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan salah satu dari syariat. Tadi Pak Syukur menyebutnya dengan istilah Islamic filantropi atau filantropi Islam. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya, ada hibah dan yang lainnya. Nih, ya, sedikit beda sedikit memang. Kalau mau zakat dia kewajiban, maka dia sebenarnya bukan hanya filantropi tapi sebuah syariat. Tapi kalau infak, sedekah, wakaf, hibah, ya, itu adalah bagian dari Islamic filantropi. Nah, terkait dengan ini juga saya bawakan sebuah asar juga nanti yang menjadi motivasi bagi kita pada sore hari ini untuk lebih memahami hakikat dari rizki, fluktuasi dari rizki, dan juga bagaimana kita itu berbagi dengan sesama insani.
Nah, saya awali dengan sebuah latar belakang dalam pembahasan ini, yaitu terkait tadi dengan rizki insani. Artinya rezeki ya bagi manusia itu, benarkah dia sudah ditakdirkan? Ya, tadi sudah dibacakan. Berarti dia kalau takdir, berarti dia sesuatu yang asror ya, sesuatu yang rahasia ya, rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui rizki seseorang. Tadi seseorang yang selamat dari sumur, tapi kemudian dia hanya minum segelas susu, kemudian akhirnya dia masuk lagi dan meninggal dunia. Oh, rizki terakhirnya adalah itu. Ya, ini banyak sekali kisah-kisah tentang hal ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kenapa ya rizki itu kok kadang melimpah penuh berkah ya, kadang itu justru susah ya, kadang itu terhalang oleh berbagai sebab. Nah, ini yang saya sebut dengan misteri dari rizki. Bahwa rizki itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, penuh berkah, kadang berkurang, ada penghalang, dan seterusnya. Nah, tentu saja di sini ada syariah ilahi, di mana pedoman bagi insani dalam menyikapi rizki ini. Ya, jadi kita tahu kok kadang orang itu gampang banget dapat uang. Kadang orang itu susah ya, peras keringat banting tulang tapi nggak dapat uang juga. Nah, maka ada tuntunan, yaitu syariah ilahi, di mana ada pedoman dan juga membuktikan keadilan dari ilahi Robbi. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin menurut kita itu dia rizkinya itu mungkin susah, hidupnya itu serba kekurangan, tapi dia kok bisa bahagia. Nanti kita akan memahami makna juga dari rizki dalam konteks yang lebih luas. Nah, kemudian karena tema hari ini terkait juga dengan motivasi berbagi, semangat untuk berbagi, maka kita akan mengeksplor terkait dengan semangat dari Islamic philanthropy. Dan yang menjadi keyword pada kesempatan sore hari ini adalah terkait dengan berbagi di saat banyak dan berkurangnya rizki. Nah, ini latar belakang dari pembahasan. Slide saya akan banyak menggunakan ayat dan juga hadis, sehingga nanti kalau ada ini kok banyak banget dalam satu slide lebih dari 5 baris, biasa mahasiswa yang komen nih. Ya, karena ini ayat, nggak mungkin dipotong. Kalau saya ambil sedikit ayatnya, misalnya nanti khawatir kurang jelas pembahasannya, membela diri namanya gitu ya. Baik, next kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya misteri dari rizki ilahi. Saya ambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-52. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yu'minun. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki, ya, melapangkan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Annallah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu Wa Taala ada melapangkan orang-orang yang rizkinya itu banyak. Tetapi ada juga Allah Subhanahu Wa Taala itu menyempitkan, artinya memberikan jatah yang sedikit ya untuk orang-orang tersebut. Nah, ini berarti satu rahasia, satu misteri yang kita harus Kita harus bedah gitu ya. Kita harus explore, kita harus betul-betul lihat kenapa ada orang yang sampai crazy rich gitu ya, kayaknya sampai gila gitu ya. Ada yang orang kekurangan untuk makan, untuk bajunya, untuk hari ini saja itu tidak ada. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini ayat yang berbicara tentang bagaimana misteri dari rizki insani. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga, ini di akhir surat dan di awal surat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rizki yang kita tidak tahu dari mana asalnya, ya jelas ini adalah misteri, ini adalah rahasia dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga di surat Al-Isra juga di ayat ke-30 juga sama, menggunakan kata-kata yang sama.
inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Sama ya. Nah, bahwasanya inna rabbaka tadi innallaha, sesungguhnya Rabbmu itu yabsutu rizqa liman yasha ya. Jadi melapangkan dan juga menahan ya, melapangkan dan menyempitkan rizki hamba-hambanya. Ada yang lapang, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Nah, ini menunjukkan lagi-lagi takdir itu dan juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat tidak diketahui oleh para hambanya. Nah, kemudian juga terkait juga dengan rizki juga yang sangat misteri ini juga, wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq atau khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatalhum atau in qatlahum kana khit'an kabira ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Dan ini terjadi ya kemarin beberapa waktu yang lalu, seorang ibu yang membunuh anaknya karena kekurangan. Wah, ini dosa besar gitu ya. Padahal apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki mereka gitu ya. Maka jangan takut ya akan adanya tidak adanya rizki itu. Nah, kemudian dari sini ternyata ya, rizki insani ini adalah gabungan dari takdir dan juga ikhtiar manusia ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan 50.000 tahun, tetapi kemudian di sana ada unsur ikhtiar ya pada manusia, ada usaha, ada kerja, ada kehendak manusia yang juga tentukan rizki itu. Nah, berarti keyword hari ini ya, kata kunci hari ini yang saya akan bahas adalah sudah bahwasanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ditakdirkan ya, namun manusia itu harus berusaha dan juga berdoa untuk mendapatkan rizkinya. Oke, kenapa? Karena kita terkait dengan apa? Dengan fluktuasi dari rizki. Fluktuasi itu berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Ini sebab rizki itu bisa bertambah dan penuh berkah, dan juga rizki itu bisa berkurang ya, dan juga terhalang ya. Ada bertakwa, bersyukur, istighfar, menikah, sedekah, itu adalah sebab rizki itu bertambah dan semakin berkah ya. Rizki bisa berkurang dan juga terhalang ketika ada kekufuran, ada dosa dan maksiat, ada kurang bersyukur, ada malas dan juga tidak ikhtiar, sehingga rizki itu bisa bertambah dan penuh dengan berkah, namun bisa berkurang bahkan terhalang hingga manusia selalu di rundung malang. Nah, konteks dari rizki di dalam Al-Quran ya, ini sedikit, tentu saja bukan hanya harta ya, bukan hanya harta, bukan hanya makanan, ya, dia terkait dengan semesta, air juga adalah rizki, binatang ternak juga adalah rizki, keluarga juga adalah rizki, kesehatan itu juga rizki, hamba sahaya juga rizki. Ya, minimal ada 5 bagian di dalam rizki ini. Nah, kemudian terkait juga dengan hakikat dari rizki juga, Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab beliau mengatakan yang namanya rizki itu ada 2. Ada yang zahirah, ada yang batinah. Sementara Fuad Abdul Baqi mengatakan, ya, Fuad Abdul Baqi dalam Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran, beliau menyebutkan ada rizki duniawi dan juga rizki ukhrawi. Di Ali Imran 169 itu terkait dengan apa? Wala tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ya, rizki bagi para syuhada di akhirat sana di Ali Imran ayat ke-69. Sementara Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau membagi rizki itu yang sifatnya material, makanan, kemudian harta, kemudian juga seluruh alam semesta ini. Serta ada juga yang sifatnya itu non material, yaitu risalah ya. Ini kisahnya Nabi Syuaib ya, kemudian juga ada ampunan dan juga surga dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, itu juga masuk ke dalam definisi dari rizki. Nah, karena rizki itu penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri, sehingga rizki itu sangat fluktuatif, ya kan? Dia bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, ya sampai melimpah,
bisa berkurang, bahkan terhalang sehingga manusia penuh dengan kemalangan. Nah, ini ya. Banyak orang ketika berbagi itu ketika banyak rezeki. Itu sudah biasalah terjadi gitu ya. Tetapi berbagi ketika susah dan kekurangan, ini yang saya sebut dengan istilah istimewa dan luar biasa. Karena topik hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya rezeki ketika itu turun, ketika naik, yang ketika terjadi fluktuatif ini, apakah kita juga akan tetap berbagi? Nah, ini terkait dengan motivasi berbagi di dalam Al-Quran. Ini sudah jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa atau seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Maka Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas karunianya. Nah, kemudian satu ayat lagi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbiya yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ya, tadi ayat di awalnya sudah disebutkan dalam arah wa ma anfaqtum min syai'in, ya, dan siapa saja yang menafkahkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala min syai'in, ya jadi siapa saja yang kamu nafkahkan, ya maka Allah akan menggantinya, ya fahuwa yukhlifuh, dan Allah itu ya akan mengganti dari nafkah tersebut, dan Allah maha pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Nah, semangat berbagi juga dikaitkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 245, kemudian An-Najm ayat ke-39, kemudian juga dalam Al-Baqarah 219, ya. Di situ menyebutkan wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa, ya. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-afu fi hadhil ayah maknanya adalah sedekah di luar kebutuhan pokok. Nah, ini motivasi ya terkait dengan sedekah, ini sudah sering sekali kita dengar ya tentang anfik yabna Adam, unfik alaik, ya bersedekahlah wahai anak Adam, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sedekah kalian itu. Ya, ini juga disebutkan Nabi SAW juga kepada Bilal, anfik ya Bilal wala tahsya min dil arsy iqlalan. Ya, ittaqun nar walau bisyaqi aw walau bisyaqi tamrotin fa illam yakun fa bi kalimatit thayyibah. Wah, ini motivasi terkait dengan sedekah banyak sekali. Nah, ini yang menjadi topik utama ya pembahasan kita, bagaimana ketika ternyata rizki yang penuh dengan fluktuasi, naik, turun dan sebagainya, kemudian dikaitkan, dikorelasikan dengan apa? Dengan berbagi, dengan apa? Bersedekah, dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf, dengan zakat, dengan hibah. Ya, maka kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam riwayat dari Bukhari dan Muslim, ya dikatakan, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'dhamu ajran, ya wahai Rasulullah, ya ini seorang sahabat bertanya kepada beliau, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Maka beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, ya tahsal faqra wa ta'mulul ghani wala tumhilu hatta idza balaghatil hulqum qalat li fulan kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Nah, ini ya. Jadi beliau menjawab ketika ditanya pahala atau sedekah mana yang lebih utama, maka beliau mengatakan apa? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih, ya. Engkau bersedekah pada engkau sehat atau pada saat engkau masih sehat, saat engkau takut menjadi fakir. Jadi kita sehat tapi ada rasa takut nih, ya ada rasa khawatir. Wah, gimana nih kalau saya sedekah nih, ya? Atau juga pada saat kita itu apa berangan-angan menjadi kaya. Wah, nanti kalau saya kaya aja deh kalau sedekahnya. Nah,
dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga yang lebih jelas lagi adalah riwayat dari Imam Bukhari juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati ma taraka ghina wal yadul ulya khaira minal yadis sufla, ya. Sebaik-baik sedekah adalah yang masih menyisakan kecukupan, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, dikatakan dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa di sini ada kata-kata apa? Yaitu disebut dengan apa? Matarokal ghani atau matarokal ghina. Ya, ini menjadi hal yang penting tentang pemahaman sedekah di saat senang dan juga sedekah di saat susah. Kalau di saat sehat, di saat senang, kita diingatkan firman Allah di sabda Nabi SAW di riwayat Muslim, mana qasat shadaqatun min malin, ya, tidaklah berkurang harta itu karena sedekah. Sehingga kalau sedekah di saat sehat, di saat kaya, di saat senang, di saat bahagia, di saat harta itu melimpah, itu sesuatu yang biasa dan itu memang menjadi sebuah bagian dari syariah. Tetapi ketika sedekah di waktu susah. Nah, tadi ya, jadi fluktuasi dari kenapa tema hari ini terkait dengan apa, bagaimana rizki yang naik, turun, bertambah, berkurang, dan lain sebagainya. Ternyata sedekah di waktu senang, di waktu bahagia, di waktu harta melimpah, itu sesuatu yang memang bagian dari syariah. Tetapi sedekah di waktu susah, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah banyak sekali teman-teman dan juga pemirsa sekalian di Syariah Community sudah hafal nih ya, di surat Al-Balad ayat ke-11 dan ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah, dan seterusnya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki ya lagi sukar itu? Ya, maka yang pertama adalah fakku raqabah, ya, melepaskan budak dari perbudakan, artinya memerdekakan budak. Kemudian apa? Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, yaitu memberi makan pada hari kelaparan. Nah, ini menarik sekali bagaimana isar, bagaimana rasa ya empati kita ya kepada orang lain bahkan ketika kita mengalami kelaparan, mengalami kesusahan. Nah, ayat ini saya baca dari tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir, beliau mengatakan dan banyak lagi para mufassir menyatakan bahwa yaumin dzi masghabah yang disebut dengan hari yang dzi masghabah, penuh dengan kesempitan, ini adalah hari di mana kelaparan itu melanda, ya. Orang kelaparan termasuk kita juga, tetapi kemudian kita memberikan ya makanan di saat itu, ya. Kita kelaparan tapi orang lain juga banyak yang lebih kelaparan. Ini kita ingat sekali dengan satu fabel, ya. Fabelnya ini sebenarnya kisah seekor semut, ya, seekor semut yang dengan pasukannya itu mengalami peperangan. Nah, kemudian ternyata kalah semuanya, ya, semua semut itu ya mati, ada yang sekarat gitu. Ada satu ekor semut itu yang dia dia masih ya sehat gitu ya, walaupun terluka tapi dia sehat. Nah, kemudian ketika dia hendak berdiri, tiba-tiba ada semut di sebelahnya, ya, yang merintih, dia haus ingin minum. Maka kemudian dia ambil air minum, mau dikasihkan ke semut yang tadi itu. Tapi kemudian apa? Ketika baru mau dituangkan ke mulut semut yang temannya itu yang merintih tadi itu, tiba-tiba di kejauhan itu ada seekor juga semut juga yang dia itu kehausan juga ingin minum. Maka semut yang tadi merintih yang pertama tadi mengatakan apa? Dikatakan berikan saja kepada yang di sana karena dia lebih membutuhkan, biar saya nanti saja. Nah, kemudian akhirnya semut yang tadi itu akhirnya dia berlari ke yang agak jauh. Nah, ketika dia mau sampai di sana, ya ternyata apa? Ada riwayat mengatakan dua atau satu lagi, ternyata semut yang tadi itu meninggal dunia. Akhirnya dia balik lagi ke semut yang pertama, ternyata meninggal dunia. Nah, sebenarnya fabel ini terinspirasi oleh para mujahid Islam, ya, tapi kemudian dirubah menjadi semut
di rumah menjadi semut nih sebenarnya tidak tepat ya, tapi untuk cerita anak-anak bolehlah gitu. Tapi intinya adalah waktu itu ada seorang syuhada, ada seorang para ya tentara dari kaum muslimin yang mereka berperang, kemudian banyak sekali yang meninggal dunia, ada yang sekarat, ada satu orang yang dia selamat, kemudian dia mendengar ada seseorang yang merintih minta air minum, kemudian dia bawakan air minum ya. Ketika mau dituangkan air minum itu ke mulutnya, ke orang yang merintih tadi itu, ternyata dia mendengar dari ada orang lain lagi yang merintih dan minta air minum. Maka orang ini mengatakan, ya berikan saja kepada orang itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Maka kemudian dia berlari ke orang tadi itu. Nah, ketika dia mendengar mau dituangkan, juga ada mendengar orang lain lagi ya yang merintih minta air minum. Nah, ketika sampai ke orang ketiga ternyata sudah meninggal. Akhirnya yang prajurit tadi itu, tentara tadi itu balik lagi ke yang kedua, meninggal juga. Ke yang pertama meninggal juga. Hikmahnya adalah apa? Isar gitu ya. Makanya it'amun fi yaumin di masghobah ya, memberikan makan pada hari kelaparan. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan juga kita diingatkan juga dengan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sibaqa dirhamun mi'ata alfin dirhamin. Qalu wa kaifa qala kana lirajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima wa rajulun illa hurdi malihi fa khadha minhu mi'ata alfin dirhamin fa tasaddaq biha. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 1 dirham itu dapat mengungguli 100.000 dirham. Nah, kenapa terjadi? Maka beliau mengatakan ada seorang mempunyai 2 dirham. Lalu dia mengambil 2 dirham itu untuk disedekahkan. Ya, ada juga satu orang ya yang dia memiliki memiliki banyak sekali harta, memiliki 100.000 dirham dari kantongnya dan kemudian disedekahkan. Ternyata ya yang tadi yang hanya 1 dirham tadi itu dia lebih banyak dari nilainya itu sama dengan 100 dirham. Kenapa? Karena dia ketika hanya memiliki 2 dirham, kemudian yang 1 dirham untuk disedekahkan, kemudian yang satunya lagi untuk kebutuhan hariannya. Sementara ada orang yang kaya, dia memiliki 100 dirham, ya bahkan dia memiliki lebih sebenarnya, tapi kemudian dia menginfakkan hanya 100 dirham. Maka infak dari orang kaya yang 100 dirham ini sama dengan infak dari orang yang sederhana, orang yang mungkin miskin gitu ya, hanya 1 dirham. Nah, ini ya kata-katanya sangat menginspirasi sekali. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga biasa dibaca dinukil dari Imam An-Nasai adalah apa? Jahdul mukilli al-jahdul mukilli wabda biman ta'ul. Ya, dikatakan bahwa sodako yang paling utama adalah sodako dari orang yang tak punya, ya, yang serba kekurangan, dan mulailah dengan orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Ini hadis riwayat panjang, hadis riwayat dari Abu Hurairah, banyak sekali pembahasannya. Intinya adalah terkait dengan sebenarnya sodako yang paling utama adalah seperti apa? Ya, ternyata sedekah yang paling utama adalah sedekah di waktu susah. Nah, ini ya kita masih teori gitu ya, dan kita harus banyak belajar tentang hal ini. Baik, sudah 30 menit lebih, kesimpulan dari hari ini, we can discuss again, kita bisa diskusi banyak terkait dengan misteri dari rizki, kemudian juga bagaimana fluktuasi dari rizki, dan juga tasji motivasi berbagi dengan insani. Yang pertama, bahwa rizki adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rizki itu adalah misteri. Ya, kenapa? Karena ia telah ditetapkan kepada semua makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Ya, sudah ada rizkinya, tapi seperti apa? Ya, kita nggak tahu, itu yang namanya misteri. Nah, manusia itu harus berikhtiar, ya, berusaha dengan mendapatkan rizkinya, bertakwa, bekerja, melakukan amal-amal penyebab rizkinya itu tiba. Nah, kemudian dalam rezeki kita itu ada hak orang lain, ya, zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan Islamic filantropi lainnya, misalnya hibah atau sedekah, ya. Nah, Islamic filantropi ini dan juga zakat merupakan syariah Islam yang mulia yang mengandung di sana ya hakul siwa atau hakul mal siwa zakah. Ada hak harta selain juga zakat, karena zakat ini adalah dia sebuah keharusan, gitu ya. Nah, sedekah dengan berbagi kepada orang lain itu dilakukan saat kita
rizki kita itu melimpah ataupun ketika keadaan kita itu susah. Bersedekah ketika susah adalah bukti dari keimanan dan tawakal seseorang dan juga itsar dengan sesama umat manusia dan juga semesta. Saya akhiri dengan satu doa yang kita juga sudah hafal semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani watli hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dari saya pribadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, syukron, kasihan. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Dr. Abdurrahman Misno yang telah menyampaikan paparan yang begitu panjang lebar. Ini sangat menarik dan sangat inspiratif. Ini kalau saya lihat ada beberapa catatannya. Rizki jadi itu memang misteri. Ya. Dia tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua yang ada di alam ini, untuk semua makhluk hidup ini. Dan rizki memang sudah diatur. Ada yang lapang, ada yang sempit. Nah, ini saya juga mendapatkan ayat di Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu tentang negeri akhirat dan jangan kamu melupakan dunia. Di sini artinya kita harus berikhtiar. Jangan berpikir bahwa ketika kita susah hidup ini, kita hanya diam saja, terpaku dengan kondisi, tapi disinilah kita disuruh untuk berikhtiar, untuk mencari sesuatu yang kita harapkan, ya insya Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar. Nah, jadi kapan waktu yang tepat tadi sudah dijelaskan ya, ketika susah. Ketika kita memberikan rezeki. Ini ada kisah sedikit ya, saya ceritakan sedikit saja. Ada seorang pengemis tua yang datang ke rumah orang, yang kebetulan orang itu juga rezekinya pas-pasan. Ya, dia hanya cukup buat membeli bensin 1 liter, yaitu sekitar 10.000. Karena orang itu dilihat kayaknya sangat kasihan sekali, ya, itu seorang ibu-ibu tua. Kemudian dikasih 10.000, dia ikhlaskan begitu saja. Dan kemudian ibu itu berdoa, saya doakan rezekinya banyak bertambah, dan diaminkan sama orang itu. Dan alhamdulillah selesai pengemis itu jalan, tidak beberapa lama lagi masuk ke rumahnya ada telepon. Karena seorang itu adalah orang guru privat pada waktu itu. Di telepon ada seorang yang ingin belajar privat. Dan akhirnya langsung negosiasi hari itu juga, dan dia berangkat ke rumah orang yang membutuhkan, dan langsung dibayar di muka ya, untuk 3 bulan ke depan. Dan akhirnya dia pun sangat merasa bahwa ketika memberikan sesuatu dengan niat ikhlas, betul Allah akan melipat gandakan atau Allah mengganti dengan yang kita tidak tahu. Nah, itu adalah kisah nyata. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, untuk penceramah kedua yaitu sebelumnya nanti yang ingin chat pertanyaan-pertanyaan silakan ya di kolom chat. Nanti kita kumpulkan setelah acara ini nanti setelah pembicara kedua. Ya, kami perkenalkan yaitu pembicara kedua Ustadz Jamaluddin SPD MEI, yang dikenal juga sebagai Jamaluddin Rahman. Beliau lahir di Lebak, Banten 12 Juli 1989. Dan beliau adalah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI Institut Ummul Qura Bogor. Yang kedua, beliau juga dosen tamu di Universitas Azhar Jakarta. Dan ketiga, beliau juga dosen di Institut Agama Islam Said Bogor. Dan beliau juga menulis beberapa buku. Ya. Ini yang buku yang agak terkenal tentang jodoh. Mungkin nanti kita bisa beli bukunya. Ya, tentang jodoh. Is Secret Love. Nah, ini menarik nih, nanti saya juga mau pesan satu nih, Ustadz. Karena ini saya belum baca.
Baik, ya untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Jamaluddin Rahman. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di hari ke-23 ya bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan secara lahiriah, kekuatan secara batiniah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in hingga akhirnya mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan maghfirah Ustadz Khalifur Rahman selaku founder Syariah Community Bogor. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan ya, guru kita semua ini Prof ya, Prof Candidat Dr. Al-Ustad Dr. Abdurrahman Misno MEI yang sudah tidak diragukan lagi ya jam terbangnya baik di Indonesia maupun di Malaysia ya, isi keilmuan seputar ekonomi Islam, metodologi penelitian ya dan segala macam. Ini guru kita semua, terkhusus akademisi yang bergerak di bidang ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Kemudian tidak lupa pula kepada Ustadz Syukur selaku moderator host ya dalam kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas kesempatannya, waktunya ya. Mudah-mudahan senantiasa kita sehat semua. Juga kepada Ustadz Lukman Hidayat MPD, salam kenal Ustadz. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu Ustadz. Salam kenal. Dalam kesempatan kali ini materi dari saya mungkin agak sedikit melebar ya, karena saya sudah pahami pasti terkait tema ini sudah akan dikumpas tuntas oleh gurunda ya, Dr. Abdurrahman Misno. Kemudian kata saya berarti membahas berbicara masalah rezeki, biasanya ini juga membahas harta ya. Orang rezeki pasti harta, berapa hartanya? Rezeki itu selalu identik harta, mal ya. Oke, mungkin langsung saja, tidak akan panjang lebar yang dari saya ya. Juga kepada hadirin yang hadir dalam kesempatan ini, baik itu di YouTube Syariah Community maupun yang lainnya ya yang menyaksikan, mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kesehatan, umur yang panjang ya, dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja ya Pak Ustadz, mohon izin.
Suaranya hilang. Baik, Ustadz, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Belum, Belum ya? belum. Sudah terlihat, cuman yang ininya apa yang WA webnya itu. Iya. Masih ini loading mesti ya? Iya, di WA webnya itu kelihatan. Harusnya bisa Kelihatan, sih ya. sebentar. Tinggal digeser. Masih belum terlihat ya? Di ini aja dulu, di apa, di stop screen, baru nanti di share lagi aja. Baik, baik, baik. Saya coba lagi ya. Hmm. Di share aja mungkin bisa dibantu. Ya, udah bisa. Sudah. Nah, udah bisa. Sip, Ya. Oke. sudah. Mohon maaf saja. Ya. Karena biasanya ini menggunakan HP dari kemarin-kemarin, sekarang coba di ini biar ada background-nya gitu ya. Kemarin tadi juga sempat pas awal pakai menggunakan HP ya, tapi background-nya nggak bisa disetting. Maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mal hubban jamma, ya. Pada kesempatan hari ini saya mencoba membawakan tentang materi terkait selamat dari fitnah harta. Mungkin sudah kita pahami bersama, pengertian daripada harta itu berasal dari kata dalam bahasa Arab ya, al-mal, yang berarti sesuatu yang digandrungi dan dicintai. Bahkan kecintaan manusia terhadap harta sangat besar ya. Sudah kita mafhum bahwa kecintaan kita terhadap dunia itu sangat besar. Bahkan saking cintanya kita terhadap harta, kita itu bisa mengorbankan diri kita, bahkan orang lain, untuk memperoleh harta. Ya, ini Quran surat Al-Fajr ayat 20 ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Seperti itu pengertiannya ya. Kemudian ini berdasarkan daripada tafsir ya, daripada Quran surat Al-Fajr ayat 20 adalah kecintaan berlebihan seseorang harta benda menjadikan motivasi hidupnya semata untuk mengumpulkan harta,
tidak peduli harta itu halal atau haram. Ya, seperti itu. Saking berlebihannya membuat manusia itu lupa akan hakikatnya bahwa apakah harta yang dia cari itu halal atau haram. Seperti itu Pak Ustaz, ya. Kemudian selanjutnya ini dari Quran, saya mengambil surat Al-Imran ayat 14 ya. Terkait landasan ayat tentang harta ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'inal linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiri wal munqatiritin minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Husnul ma'ab ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kutipan atau arti daripada surah Al-Imran ayat 14 terkait pengertian harta dan pengertian harta yang selama ini kita cari ya, manusia ingini dan sangat digandrungi oleh setiap kita. Oke, ini melanjut daripada pengertian harta yang tadi ya, dari beberapa tokoh ya, dari beberapa tokoh menurut Dr. Wahbah Al-Juhaili, harta dari segi bahasa ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk ain yang terlihat ataupun manfaat ya. Contoh harta adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan, memakai pakaian, dan mendiami rumah. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang tidak dinamakan harta. Nah, harta segi bahasa umpamanya burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan galian di perut bumi. Seperti itu. Itu menurut pandangan dari Dr. Wahbah Al-Juhaili. Sedangkan dalam pandangan para fuqaha ahli fikih, harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan, atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dimanfaatkan. Muhammad Salahuddin Makdur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fikih ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapanpun diperlukan. Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya diwajibkan membayar ganti rugi. Selanjutnya, harta adalah sesuatu yang membuat orang tergelincir, membuat manusia tergelincir, bahkan lupa dari apakah hartanya halal atau hartanya haram, didapat dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Membuat orang khilaf terhadap harta.
Kemudian adalah bagaimana agar selamat dari fitnah harta. Saya menukil dari kitab Al-Munjiat, Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia, buku karangan Gurunda Dr. Abuya Ibdalsah. Saya mengutip yang pertama, kita sebagai seorang muslim agar terhindar dari fitnah harta, agar selamat dari fitnah harta, yang pertama adalah harta harus disikapi bukan hanya sebagai anugerah, tetapi harus disikapi sebagai ujian atau fitnah dalam kehidupan. Itu yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi harta ini bukan hanya sebagai material, sebagai anugerah material yang bisa kita habiskan, bisa kita belanjakan untuk apa saja yang kita senangi, yang kita inginkan. Tetapi harta itu sebagai ujian. Kalau kita tidak bisa menggunakan ujian ini, maka kita akan tidak selamat dari fitnah harta ini. Seperti kutipan dalam surat At-Taghabun ayat 15 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajran azim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Wallahu al-ayah wallahu alam bi muradih. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu di sisi Allah, dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Jadi harta kita itu adalah hanyalah sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi kita. Cuma bagaimana tips kita, kiat-kiat kita agar terhindar dari fitnah? Yang pertama, kita menyikapi harta itu adalah sebagai, bukan sebagai anugerah, tetapi ini sebagai ujian bagi kita. Ujian, tentu suatu ujian itu harus kita jalani dengan sabar, dengan berbagai macam ilmu, ya. Bagaimana kita menghadapi ujian itu harus kita cari ilmunya, harus terus kita berikhtiar, ya, agar bisa menghadapi ujian itu. Selanjutnya, yang kedua adalah agar bagaimana kita terhindar dari fitnah harta. Yang kedua, jangan terlena dengan keindahan harta. Ya. Sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang digandrungi, yang disenangi oleh siapapun, sehingga membuat kita terlena dengan keindahan harta itu. Saya mengutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi, ni'mal mal salihu lil mar as-salihil faqala ya Umar, ya Umar, wahai ya Amru, wahai Amru, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang salih, ya. Nah, ini dari hadis ini dari Syekh Suhaib yang mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih sesuai syarah Muslim, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap orang mencintai harta benda, ya. Mencintai, sangat menggandrungi harta. Bahkan orang ada yang korupsi, ada yang menjual harga diri, ya. Melakukan segala macam cara untuk mendapatkan
harta, terlena dengan keindahan harta. Terlena dengan keindahan harta, yaitu tadi ada orang yang terlena dengan perempuan, ada orang yang terlena dengan anak-anak, orang terlena dengan ladang sawah, ya, orang terlena dengan binatang-binatang unggulan, kuda-kuda ternak unggulan, sapi-sapi unggulan, ya. Burung, orang yang pecinta burung terlena dengan kicauan-kicauan burung yang sangat mahal, dia berani bayar burung itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Orang terlena dengan ikan hias yang mahal, berani bayar ikan arwana 100 juta, 100 miliar, mereka terlena seperti itu. Ya. Itulah harta yang membuat orang terlena. Orang bisa membayar biduan 100 juta, 200 juta, miliar karena terlena dengan keindahan suaranya, lenggokan goyangannya, terlena, manusia terlena, ya. Maka dengan itu agar kita terhindar dari fitnah harta, maka kita jangan terlena dari keindahan harta tersebut. Kita harus pahami betul bahwa harta itu hanyalah sebagai ujian. Seperti itu. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah upayakan harta sebagai sarana ibadah kepada Allah, serta tunaikan apa yang menjadi kewajiban pada harta tersebut. Seperti pada tema kita kali ini adalah bagaimana rezeki kita itu di saat kita minimalis, tetap kita bisa bersodakoh, gitu. Bisa melakukan sodakoh secara maksimalis. Artinya seperti itu. Bagaimana di tengah-tengah kita diberikan kekurangan rezeki, tetapi kita bisa bersedekah secara konsisten. Seperti itu. Itu tentu muncul dari pemahaman yang tinggi, ketakwaan, keimanan yang kuat, sehingga bisa melaksanakan syariah Islamiyah secara baik dan benar. Seperti itu. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban pada harta tersebut. Tentu dalam harta kita ini ada zakat, ya, ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Seperti tadi yang sudah Ustadz Syukur Selamat sampaikan, itu ada filantropi, ya, ada zakat, wakaf, sedekah, ada infak. Itulah sarana kita untuk menunaikan kewajiban kita terhadap ada hak-hak orang lain dalam harta kita. Ada hak fakir miskin, anak yatim yang perlu kita tunaikan, perlu kita keluarkan. Untuk apa? Seperti dalam Al-Quran, ya, dijelaskan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Oke, khud min amwalihim. Keluarkanlah dari sebagian hartamu, ya. Wa tutahhiruhum, ya, untuk membersihkan. Seperti itu. Jadi untuk mensucikan dengan berzakat, membersihkan harta kita, seperti itu. Kiat upaya kita agar harta kita menjadi ibadah adalah yang pertama, tidak mendapatkan harta dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil, curang, dengan menipu, mencuri, ya, korupsi, tidak dengan seperti itu. Maka insya Allah harta kita itu bisa menjadi sarana ibadah kita. Apabila kita ambil dari jalan yang halal, halalan thayyiban, dengan jalan yang makruh, yang baik. Kemudian yang kedua, berusaha mencari harta rezeki yang halal. Yang ketiga, bersifat qanaah, merasa cukup dengan hak bagiannya. Kadang kita sebagai manusia biasa itu merasa tidak cukup, merasa bahwa kok harta yang Allah berikan kepada kita itu
Kalau dibandingkan dengan harta-harta yang diberikan, tadi Gurunda kita menyampaikan bahwa disampaikan ada crazy rich ya, kayaknya saking gila gitu, kayaknya gila. Kalau kita berpatokan kepada orang-orang crazy rich, maka kita tidak akan pernah merasa cukup dengan harta kita. Kalau dibandingkan dengan itu, maka itu bukan padanannya, bukan perbandingannya. Maka kita harus bersifat qanaah, kita merasa cukup. Kita diberikan sama Allah sesuai dengan takarannya. Kita harus merasa seperti itu. Maka ini kita akan terhindar dari fitnah harta itu. Kemudian yang keempat adalah mensikapi harta dengan rasa syukur, menafkahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah serta mengeluarkan zakat, ya, seperti itu. Tadi sudah banyak disinggung oleh Gurunda kita Dr. Abdurrahman Wisno bahwa perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, maka itu dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan hartanya. Begitupun dengan mengeluarkan zakat, maka zakat itu sebenarnya adalah melipat gandakan pahala kita nanti di akhirat kelak, seperti itu. Ya, tadi juga Ustadz Syukur maupun Gurunda kita Ustadz Misno, Dr. Misno sudah menyampaikan berbagai macam keajaiban-ajaiban yang dialami oleh orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Bahkan saya pernah mendengarkan kisah dari seorang ibu yang mensedekahkan hartanya dengan ikhlas. Dia mensedekahkan hartanya dengan ikhlas, kemudian langsung Allah balas. Langsung Allah balas seketika dengan jumlah yang sama, nominal yang sama, namun kelipatannya. Ini kisahnya yang saya dengarkan langsung. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Itu bisa menjadi suatu keajaiban dari Allah yang diturunkan kepada hambanya. Untuk apa? Agar hamba itu benar-benar yakin bahwa ketika dia menafkahkan hartanya dengan ikhlas, maka Allah akan tunjukkan keajaiban Allah. Allah akan lipatkan hartanya tanpa dari jalan yang tidak diduga. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Itulah pemaparan dari saya terkait dari bagaimana kiat-kiat kita agar terhindar, agar selamat dari fitnah harta. Ya, tadi ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, harta harus disikapi bukan hanya sekedar anugerah material semata, tetapi harus disikapi sebagai ujian. Yang kedua, jangan terlena dengan keindahan harta. Dan yang ketiga, upayakan harta sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Jamaluddin yang sudah memaparkan tentang harta yang begitu ya panjang lebar, yang tadi sudah dibahas juga sama Dr. Wisnu. Jadi ini lebih klop ya, lebih mantap isinya itu. Jadi harta itu bisa jadi fitnah, ya. Kita jangan terlena dengan harta, juga harta dijadikan sarana ibadah. Karena banyak kisah-kisah yang sudah dikisahkan dalam Al-Quran, seperti kisah Qarun, betapa kayanya beliau, ya, sampai beliau tidak sanggup untuk membawa kuncinya aja itu udah banyak, dan sehingga harta begitu banyak dia lupa kepada Allah. Begitu juga sahabat Rasul Sa'labah bin Hatib yang ketika dia miskin ingin menjadi orang kaya, minta didoakan oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah melarangnya. Syukurilah harta yang ada walaupun sedikit, tapi beliau tetap memaksa meyakini Rasul bahwa dia akan taat kepadanya. Tapi ternyata setelah hartanya banyak, dia juga lupa.
Nah, ini juga mungkin orang sudah ingin jadi orang kaya, tetapi mentalnya belum jadi orang kaya. Itu jadi bermasalah juga. Ini artinya kesiapan mental juga penting. Jadi makanya karena itu kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi mental jadi orang kaya juga kita harus siap. Artinya, walaupun kita susah, kita juga siap berbagi kepada orang-orang yang susah. Ya, tetap kita tangan di atas, ya lebih baik daripada tangan di bawah. Baik, ada beberapa pertanyaan nih dari link YouTube yang saya baca. Ini ada pertanyaan dari Idham STHI. Saya ingin bertanya Ustadz, harta yang belum memenuhi syarat zakat, apakah boleh dikeluarkan zakatnya dengan sigat zakat ketika menyerahkan? Apakah tidak sah atau tetap sah dan berhukum sodako? Ini kita bacakan satu-satu aja. Jadi siapa yang ingin menjawab nanti. Tapi ini pertanyaan dari masih sama ya dengan orang yang sama. Saya bacakan saja biar sekalian. Yang kedua, hal ini dilakukan karena menolak anggapan masyarakat awam bahwa orang kaya tersebut tidak berzakat karena mereka tidak mau tahu apakah kita sudah wajib zakat atau tidak. Pertanyaan ketiga dari Bapak Idham juga, karena bagi mereka yang penting orang kaya harus zakat. Pertanyaan keempat, ini juga dilakukan agar menjaga syariat zakat di masyarakat. Silakan kepada yang mau menjawab, ya, gantian saja ya kepada Dr. Misno, silakan. Pak Jamaluddin dulu kayaknya nih, udah siap nih kayaknya nih. Ustaz, Silakan Tafadhol, Gurunda. Ya baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tadi. Nanti satu-satu saja Pak Syukur biar lebih satu-satu saja. detail Zakat gitu ya. yang Baik. belum memenuhi syarat zakat, apakah boleh dikeluarkan zakatnya dengan sigat zakat ketika menyerahkan? Apakah tidak sah atau tetap sah dan berhukum sodako? Ya, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan zakat, kalau umpamanya zakat pertanian berarti waktu mengeluarkannya itu adalah yaumah hasadih, yaitu waktu ketika panen. Nah, yang ditanyakan tentu saja bukan pertanian, jauh gitu ya, terkait dengan harta mal. Nah, atau harta atau zakat mal. Nah, zakat mal ini dia akan wajib untuk dilaksanakan ketika sudah terpenuhi ya rukun dan syaratnya serta haul dan juga nisabnya. Nah, nisab lebih kurang sekarang ini adalah 85 gram emas. Ya, kalau dihitung dengan harga sekarang ya sudah naik nih sekarang nih, lebih kurang berarti sekitar 70 sampai 80 juta ya. Dan uang itu ketika harta itu sudah nisab ya sudah tersimpan selama haul atau 1 tahun, sehingga ketika sudah 85 gram emas lebih kurangnya kemudian nanti sudah terkumpul 1 tahun, maka setelah cukup 1 tahun kemudian dia membayar zakatnya. Ini secara syar'i ya. Tapi kemudian di sana ada juga fikihnya, ada pendapat para ulama yang boleh mengeluarkan zakatnya ketika belum sampai 1 tahun. Ya, artinya mungkin dia baru 6 bulan, baru dia misalnya baru 8 bulan atau 10 bulan, tapi menyegerakan membayar zakat, ya ini pun diperbolehkan. Ya, jadi misalnya zakat saya harusnya zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan sudah jelas ya. Kalau zakat malnya misalnya saya itu bulan misalnya Zulhijjah gitu ya. Tapi karena saya mau sekalian aja bayarnya bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini para ulama membolehkan ya kalau sudah sampai nisabnya, haulnya ya boleh yang lebih ini adalah pada hari ketika memang sudah cukup 1 tahun haul, tapi boleh didahulukan ketika dia ketika sudah baru mencapai 6 bulan atau 3 bulan didahulukan, dibolehkan juga. Nah, membayarnya pun dia boleh juga dilakukan secara dicicil setiap bulan. Ini nanti digunakan kias ya untuk zakat profesi biasanya. Jadi ketika kan 1 tahun gaji sebulan berapa, 1 tahun dikumpulkan sudah nisab atau belum, kemudian dibayarkannya itu setiap bulan. Ini insya Allah yang lebih selamat. Jadi ketika misalnya gaji kita itu misalnya
5 juta gitu ya, maka dalam 1 tahun itu berapa, sudah nisab atau belum ya. Kalau sudah berarti kita boleh bayarnya setiap bulan gitu ya, atau mungkin ya kalau mau sesuai dengan aturan ya ketika 1 tahun saja, ketika nisab saja. Jadi fikihnya boleh membayar ketika belum sampai waktunya, dan syar'inya itu adalah ya ketika memang sudah 1 tahun dan sudah nisab. Ini nisab emasnya tentu saja. Tadi juga terkait dengan sigot atau lafadz. Nah, di sini memang para ulama juga sedikit khilaf ya, sedikit ikhtilaf terkait dengan apakah dalam zakat termasuk juga nanti akad yang tabarruk itu menggunakan ijab dan qabul atau ijab saja. Nah, sebagian ulama dan insya Allah pendapat yang lebih sahih adalah ya ijab saja. Bahkan ijabnya itu bisa dengan lafadz, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat, bahkan hanya memberikan saja. Jadi tidak mensyaratkan adanya qabul. Ya, jadi ketika seseorang di era modern ini cukup transfer misalnya 2 juta untuk zakat mal misalnya, ya, maka ketika dia transfer maka itu sudah sah tanpa perlu adanya ijab. Nah, adapun di surat At-Taubah terkait dengan tutahhiruhum wa tuzakki bihim wa tuzakki biha wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum, ini adalah salah satu adab bagi amil. Ketika amil itu menerima zakat dari seorang muzaki, maka doakan muzaki tersebut agar keberkahan dalam hartanya. Nah, ini nanti disebut dengan dengan zakat waktunya. Oke, itu yang pertama. Nanti Pak Ustadz Jamaluddin Rahman boleh menambahkan. Ini generasi muda kita nih luar biasa. Dekan kita nih, jangan lupa. Tadi nggak disebut. Silakan Ustadz Jamaluddin kalau untuk menambahkan silakan. Tadi saya kurang menyimak, Ustadz. Pertanyaannya. Pertanyaannya itu harta yang belum memenuhi syarat zakat, apakah boleh dikeluarkan zakatnya dengan sigar zakat ketika menyerahkan? Apakah itu tidak sah atau tetap sah? Dan pertanyaan berikut ini berhubungan, jadi sudah terjawab. Kalau silakan hanya menambahkan saja. Baik, Ustaz. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita semua, itu terdapat ikhtilaf ya terkait boleh tidaknya orang mengeluarkan zakat ya ketika dia belum memenuhi nisab ya, memenuhi syaratnya seperti itu. Sebenarnya tadi sudah sangat jelas oleh gurunda kita terkait sandarannya adalah 85 gram emas ya untuk nisab zakat itu ya, seperti itu. Mungkin cukup sih dari saya. Baik. Sebenarnya saya ini karena dengan guru nih, jadi kikuk di saya nih. Baik, Ustaz Jamaluddin. Makanya Ustaz Jamaluddin dulu yang jawab nih. Saya menambahkan saja. Jadi menarik nih antara Silakan lanjut. Jadi hadir di majelis ilmu, saya juga ini belajar kepada guru-guru semua, terutama nih Al-Mukarram nih, Dr. Abdul Rahman Wisno ya. Jadi hadir dan juga belajar seperti itu. Baik, Ustaz Khalid. Baik, terima kasih. Ya. Ini mudah-mudahan Bapak Idham yang sudah dijawab ya pertanyaan-pertanyaan antum, mudah-mudahan ya. Tadi yang ketiga belum Pak Syukur. Yang ini ketiga. Satu kesatuan sih masih, karena bagi mereka yang penting orang harus berzakat. Jadi orang memandang dia itu kaya tapi belum berzakat ya. Jadi kalau orang jangan sampai dikatakan nanti saya tinggal di sini orang kaya kok nggak mau berzakat, khawatirnya orang begitu. Ya. Ini penting nih namanya terkait dengan ini, terkait ya, ini terkait dengan ini Pak Syukur, tentang ini kan kalau saya lihat nih, kalau tidak salah analisis saya itu adalah
seseorang yang kaya yang tinggal di satu tempat, kemudian oleh orang yang mungkin oleh orang lain lah ya, mungkin dianggap ini orang kaya udah zakat atau belum nih, nah gitu ya. Padahal apakah dia juga perlu menzohirkan gitu ya, menzohir ini loh saya udah zakat gitu ya. Nah dalam konteks ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama adalah kita merujuk kepada riwayat dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa dikatakan az-zakah itu adalah apa? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nah, ada kata-kata him di situ. Artinya sebenarnya skala prioritas untuk zakat itu adalah dari orang-orang kaya tempatan ya untuk orang-orang miskin tempatan. Nah, jadi ini yang paling penting nih, jangan sampai tadi orang kaya di satu tempat kemudian zakatnya malah ke luar daerah tersebut gitu ya. Nah, ini yang biasanya itu malah kadang tadi makanya tadi seolah kok ini orang kaya udah bayar zakat atau belum sih gitu ya. Apa perlu diumumkan gitu ya. Dalam hal ini ya ketika memang terbebas dari ria, apalagi zakat kan kewajiban ya, berarti bukan ria di situ. Kalau zakat itu kewajiban ya harus bayar gitu. Mau ria atau tidak ria ya ini harus bayar gitu. Jadi ini mungkin perhatian untuk mungkin Ibu dan Bapak sekalian pemirsa Syariah Community ini, untuk yang mungkin diberikan anugerah harta yang cukup, yang sudah sampai nisab zakat, maka skala prioritas utama untuk membayar zakat itu adalah ke tetangga terdekat atau wilayah setempat. Jangan ke yang lain dulu ya, sebelum ke yang tetangga 40 rumah, 40 pintu, kemudian kelurahan, desa dan seterusnya. Sehingga ya orang di situ kaya bisa merasakan. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa ini orang sudah bayar atau belum ya, karena sudah ada buktinya gitu ya. Kalau mau ini dibagi-bagi lah. Kalau saya biasa dibagi untuk orang sini satu, mungkin ada satu orang kampung itu satu, kemudian biasa kadang Basnas itu satu gitu. Karena 3 ya kita bagi 3 saja gitu satu-satu. Terus juga ada yang zakat memang tadi beras gitu ya. Tapi kalau secara logik orang mau makan beras nggak mungkin gitu kan. Ada juga kadang saya pakai pakai Hanafi saja, pakai uang gitu kan, karena uang lebih ini gitu kan. Nah itu Pak Syukur. Oke, lanjut ke next question, silakan. Next question ini dari Bapak Kono MAG. Ustadz nanya, seorang ASN zakat profesi dengan membayar dari gajinya dibayar setiap bulan 2,5%, apakah sah? Nah itu pertanyaannya. Berarti ke Ustaz Jamaluddin dulu nih. Nah, silakan Ustaz Jamaluddin. Pak Ustadz aja, saya menyimak aja. Silakan. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Ya, dari sebuah ibadah itu adalah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ketika rukunnya sudah terpenuhi, ada muzaki, ada harta, ada nisab, ada haul gitu ya, maka itu menjadi sah. Demikian juga nanti syarat-syaratnya. Nah, berarti seorang ASN yang dia dipotong setiap bulan untuk sebagai zakatnya, maka ya secara fikih dan secara hukum positif dia sudah sah. Ya, sudah sah ya. Mungkin kalau ada perbedaan dalam masalah fikih, tadi sebenarnya sudah saya kasih solusi gitu ya, bahwa gaji kita 1 tahun dikumpulkan, sudah nisab atau belum. Kalau sudah nisab berarti kita niatkan bayar zakatnya itu di awal, yaitu dipotong setiap bulan, karena memang wajib ASN ini. Beberapa perusahaan juga sama. Tapi kalau belum sampai nisab ya, karena belum sampai nisab nih, maka dia bukan zakat, tapi niatkan itu adalah sedekah, karena memang bukan zakat ya, secara syar'i ya bukan zakat. Kenapa? Karena memang dia belum nisab. Apalagi dengan kalau nisabnya itu menggunakan emas yang tadinya hanya 500.000 1 gram, sekarang itu sudah 950-an ya, 950 sampai hampir 1 juta per gram. Berarti tadi antara 80 sampai 70, 80, 85 jutaan gitu ya untuk nisabnya dalam 1 tahun. Kita hitung saja kalau 80 dibagi 12 berarti sekian. Nah, ngambil pendapat yang mana? Apakah pendapat yang gaji yang masih kotor atau yang sudah bersih? Nah, ini silakan mengambil. Tapi sebagai ASN tentu saya harus taat aturan ya. Itu insya Allah sudah sah kalau sudah memenuhi nisabnya. Ya, berarti niatnya dibayarkan di awal. Kalau belum sampai nisab maka niatkan itu sebagai sedekah. Ya, asal jangan infak saja, iuran faksa gitu ya.
Jadi kita niatkan sedekah. Oke, lanjut Pak Sukur. Baik ya, terima kasih. Nah, itu jawaban untuk Bapak Kono ya, mudah-mudahan sudah jelas. Dilanjutkan, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ali Afandi. Ya, ini persoalan klasik katanya. Banyak hartanya, tapi hartanya diperoleh dari utang dan pinjaman. Nah, gimana solusi zakatnya? Boleh minjem nih. Ya. Kayaknya. Ya, berarti kita harus pahami dulu kepemilikan milkiyah fi aqdidain, ya, kepemilikan dalam akad utang piutang. Nah, kalau dia utang misalnya mobilnya utang gitu ya, kemudian rumahnya utang gitu, nyicil gitu ya. Nah, kemudian dia dikumpul. Kalau rumah dengan kendaraan kalau digunakan bukan untuk usaha kan dia nggak perlu bayar zakat gitu. Nah, ini perlu didetailkan nih Pak Syukur nih. Jadi harta yang mana yang utang gitu. Nah, karena kalau utang, kalau piutang tuh baru kita bisa dibayarkan zakatnya. Kalau utang kan berarti kita punya harta, tapi harta ini utang nih, bukan punya kita gitu. Nah, tinggal dilihat juga bayarnya apakah dia harus membayar secepatnya atau mungkin dia memang dalam untuk bentuknya itu bisnis ya. Kalau dalam bentuknya bisnis, misalnya seseorang itu utang sampai misalnya 500 juta gitu ya, atau 100 juta lah. Seseorang itu utang 100 juta uangnya, tapi kemudian uangnya ini betul-betul ada dan dia sudah di 1 tahun didiamkan gitu, walaupun ini utang gitu ya, maka ini ya wajib untuk bayar zakatnya. Ya, tapi kalau ternyata dia tidak sampai nisab, kemudian dia udah berkurang karena untuk usaha gitu kan ya. Nah, itu juga nanti dilihat di akhirnya. Kalau di sistem akuntansinya nanti akan kelihatan ya 1 tahun saja bayar zakatnya. Kalau tadi mau dicicil didahulukan bayarnya itu diperbolehkan. Jadi utang ya kalau dia sudah memang kewajibannya itu mendesak untuk dibayar tidak perlu bayar zakat. Tapi kalau utang yang pembayarannya itu memang diatur, ada aturannya dalam artian mengikuti skala, maka itu dia tidak dia harus bayar zakat. Jadi harus detailkan gitu Pak Syukur nih. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu terima kasih ya. Dari itu Pak Ali Afandi sudah dijawab. Last question, satu pertanyaan lagi. Yaitu dari Sahani. Di kampung walaupun miskin tetap mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana statusnya ini? Dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ini pertanyaan yang terakhir. Penutup. Wah, ini kayaknya ke Ustaz Jamaluddin kayaknya nih gantian nih tentang zakat fitrah. Betul, Ustaz. Ya, betul. Terima kasih. Jadi, kalau zakat mal itu terkait dengan haul, dengan nisab gitu ya. Sementara zakat fitr itu berlaku untuk setiap muslim ya, baik itu yang masih kecil, sudah kakek-kakek sudah tua ya, bahkan ada satu fikih yang mengatakan seorang ibu hamil yang janinnya itu sudah lebih dari 4 bulan dan atau 4 bulan, 6 bulan gitu ya, 7 bulan, 8 bulan itu sebagian ulama mengatakan juga wajib untuk dizakati gitu ya. Tapi ini fikih lah gitu ya. Nah, artinya bahwa seseorang yang dia baru lahir 1 hari, kemudian sampai akan meninggal dunia sakit itu dia wajib untuk membayarkan zakat fitrnya atau zakat fitrahnya. Nah, kewajiban ini sudah menjadi jelas sekali ya. Ya, kita paling gampang ya baca di surat Al-Baqarah ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah dan seterusnya. Nah, banyak sekali tentang zakat. Zakat di sini ya 2 tadi, zakat fitr dan zakat mal. Nah, zakat fitr ini ya diwajibkan untuk semuanya baik kaya ataupun miskin. Miskin dalam artian itu dia masih ada harta pada waktu itu untuk membayarkan. Nah, tapi kemudian ketika memang betul-betul dia tidak ada harta nih ya, ketika waktu misalnya Ramadan ini dia betul-betul tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada kurma, tidak ada gandum, maka ya tidak ada kewajiban padanya. Ya, karena nggak mungkin ngutang gitu ya. Bukan nggak mungkin, memang tidak boleh ngutang. Tapi kalau dia punya ada kelebihan, bahkan ketika mungkin dia dapat dari orang lain, kemudian itu dijadikan sebagai zakat fitr, itu pun diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika untuk siapa zakat fitr ini? Nah, zakat fitr ini merujuk kepada banyak sekali riwayat bahwa ini adalah untuk fakir miskin ya, dan juga mustahik zakat lainnya pada hari raya itu. Jadi dia sifatnya itu sangat konsumtif
kemudian terhad ya sangat terbatas di hari raya itu. Jadi tujuan utamanya adalah agar pada hari raya itu fakir miskin, ya termasuk juga jompo yang miskin, kemudian juga orang-orang yang mungkin di perjalanan, ya mungkin lagi mudik nggak punya duit gitu ya, tiba-tiba habis uangnya atau mungkin makanannya habis, nah, itu dia berhak. Jadi mustahik orang yang berhak menerima zakat fitr itu sama dengan mustahik untuk menerima zakat mal, ya. Tetapi batasannya adalah pada hari raya tersebut. Jadi lebih banyak, makanya lebih banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar dari orang yang di situ. Gimana kalau orang ternyata dapat dapat dia mengeluarkan zakat juga, tapi kemudian dia dapat zakatnya nggak masalah. Gitu ya. Bahkan ketika dia dapat zakat kemudian dizakatkan lagi, dalam artian zakat fitrnya saja itu ya 2,5 kilo atau 3,5 liter itu, ya, maka itu menjadi sah juga karena bentuk dari kebersamaan merayakan hari raya ini. Sama nanti seperti Idul Kurban juga. Jadi is our celebration gitu ya. Jadi kita harus merayakannya bukan hanya untuk kita tapi juga masyarakat semuanya. Itu Pak Syukurni. Ya. Ini saya rasa cukup jelas ya untuk Ibu Sani. Ya nanti kita tutup saja acaranya. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu nih buat yang di Indonesia Timur karena mungkin sudah buka puasa nih. Pergi ke sungai mencari ikan, bulan purnama menyinari angkasa. Cakep. Kalau melalui WA aku ucapkan untuk semua selamat berbuka puasa. Satu lagi. Kita belum ya. Kita belum. Ingat kampung hati rindu sayang. Tanaman segar banyak di ladang. Mulai siang pikiran melayang. Nantikan waktu beduk berdendang. Wah, udah siap. Ini pantun dari Bojongkulur buat ini. Iya. Makan nasi goreng pakai dadar. Karena pasar ditutup tidak jual ikan. Jangan lewati malam Lailatul Qadar. Malam baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa sekali ya Mas Syukur. Ya, terima kasih kepada pembicara-pembicara yang sangat super ya, Bapak Ustadz Dr. Abdurrahman Misno, Ustadz Jamaluddin MEI, dan sahabat-sahabat kami juga termasuk Ketua Syariah Bogor, Syariah Bogor, Ustadz Khalifur Rahman, Ustadz Lukman yang sudah hadir. Yang mudah-mudahan acara ini konsisten kita laksanakan hingga selesai Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Ya, semoga kita selalu diberikan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Juga mudah-mudahan ketika kita saatnya dipanggil oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalif, Pak Syukur, Terima kasih semuanya. Ustaz Lukman Hidayat, semangat. Besok kita lihat nih gantian luar biasa nih. Generasi muda kita. Izin Ustaz. Sebentar lagi nih. Ya, komunikasi. Mau buduk. Baik, silakan ditutup. Masih mute. Ya, besok kita akan menyimak paparan dari Ustadz Lukman Hidayat SPDI NPD beserta Ibu Putri Ria Angelina MPD yang akan dipandu oleh Ibu Tini Elin Herlina MM, dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Ya, kami mengundang seluruh sahabat kurma untuk kembali hadir menyimak topik kita besok sore yang akan mengangkat tema melejitkan potensi generasi khairu ummah dan wasiat Salman Al-Farisi. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memetik manfaat sebanyak-banyaknya dari kegiatan kurma ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syukur.